Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Termasuk alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kita mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Manusia hidup di dunia itu pasti bakal mengejar satu kalimat, yaitu kalimat bahagia. Dan siapapun itu yang ada di dunia ini benci dengan satu kalimat, yaitu kalimat sengsara atau tidak bahagia. Maka dari itu kita patut bersyukur bahwa hari ini kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bahagia lahir, bahagia batin. Lahirnya kita diberikan kesehatan, batinnya kita bisa bertaqarruban ilallah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia siapapun itu yang ada di muka bumi ini, semuanya ada di dalam kerugian, kecuali tiga yang tidak akan mendapatkan kerugian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia yang ada di muka bumi ini semua mendapatkan kerugian. Satu, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang yang berwasiat dengan sesama teman. Tapi tentunya kalau kita mendobrak satu kalimat bahwa orang yang bahagia yang pertama adalah orang yang mukmin, illal ladzina amanu, orang yang beriman. Kita tengok saja di dalam surat Al-Mu'minun bagaimana ciri bahagianya orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Bahagialah orang yang beriman. Siapa yang bahagia dari orang yang beriman itu? Yang pertama, allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tentunya kita berbicara masalah kehusuan sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena siapapun tahu bahwa sholat adalah merupakan satu amalan ibadah yang sangat diutamakan, yang sangat luar biasa, sehingga sholat menjadi pondasi hidup dan kehidupan manusia di dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang terjadi apa? Penerapan kehusuan di dalam kehidupan sehari-hari itu susahnya luar biasa. Sementara yang namanya sholat adalah harus hudurul qalbi, yang namanya sholat itu harus hadir hati di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lagi sholat ingat dunia, kita lagi beribadah ingat dunia, kita lagi takbiratul ihram ingat dunia. Tentu kita harus mengukur tentang kehusuan di dalam sholat tersebut. Maka klasifikasi di dalam kehusuan dalam melaksanakan sholat itu ada tiga. Yang pertama ada khusyuknya mubtadi'in, yaitu khusyuknya orang-orang yang baru belajar beribadah, menjadi seorang pemula dalam beribadah di dalam sholat. Mubtadi'in, kadang-kadang dalam sholat lagi ingat Allah, ingat dunia. Kadang-kadang lagi sujud ingat Allah, ingat dunia. Kadang-kadang lagi tahiyat ingat sholat, ingat dunia. Ingat Allah, ingat dunia. Maka termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan mubtadi'in, orang
yang belajar, baru masuk tahap belajar di dalam sholatnya. Yang kedua, khusyuk abidin, yaitu khusyuknya orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatannya tentunya lebih meningkat sedikit dari khusyuknya mubtadiin, orang yang baru belajar beribadah kepada Allah. Yang namanya orang yang selalu beribadah tentunya banyak mengingat kepada Allah. Tentunya dunia ditunda dulu kalau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tingkatan yang ketiga adalah tingkatan arifin. Kalau tingkatan arifin tentu jelas sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melaksanakan sholat tidak ingat apapun terkecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu ganjalan di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menjadi tujuan di dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholatnya tingkatan arifin, yaitu yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama menjadi cirinya orang mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu qad aflahal mu'minuna allazina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Catatan bagi kita bahwa orang yang mukmin yang benar-benar akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang jauh dari kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang kotor yang sekiranya akan mengganggu kepada hati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah tandanya orang-orang yang dikatakan mukmin dan mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi kita sebagai umat Islam, mari kita mendekatkan diri, belajar bertakarub diri kepada Allah dengan cara menjalankan sholat, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Karena dengan sholat apapun itu tidak akan terlaksana yang namanya kejelekan, yang namanya fahsya, yang namanya munkar tidak akan dilaksanakan oleh semua orang yang melaksanakan sholat, tentunya dengan kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu masih banyak ciri-ciri yang termasuk orang mukmin yang bahagia, tapi mudah-mudahan dengan dua ciri ini kita menjadikan spirit di dalam hati untuk lebih meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi mukmin yang sejati, supaya kita menjadi mukmin yang benar-benar mukmin, mukmin yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang yang beriman yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya satu, sholatnya khusyukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya dengan hadirnya hati di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya melaksanakan syarat dan rukun di dalam sholat saja secara lahiriahnya, tetapi batiniahnya kita harus nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara ini dipersembahkan oleh